Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Kelas Mahasiswa Akhir. Nah, teman-teman, di sini saya mau membahas mengenai jurnal ilmiah gitu, atau lebih ke arah review jurnal. Nah, bagaimana mereviewnya? Tonton video ini sampai akhir ya. Oke, jadi di review kali ini saya mau nge-review jurnal tentang analisis kelayakan usaha tani tomat, studi kasus di Desa Ciberem, Kecamatan Sukamantri, Kabupaten Ciamis. Nah, jurnal ini ditulis oleh yang pertama oleh Acep Agung Gumelar, yang kedua oleh Iwan Setiawan, dan yang ketiga oleh Agus Yuniawan Isyanto. Jurnal ilmiah ini dipublikasikan oleh Jurnal Ilmiah Mahasiswa Agro Infogaluh volume 7 nomor 3 bulan September tahun 2020 halaman 805 sampai 808. Oke teman-teman, jadi jurnal ini merupakan jurnal yang bisa dikatakan baru karena jurnal ini kurang dari 5 tahun ya. Sekarang masih tahun 2024 dan jurnal ini masih bisa kita gunakan sebagai salah satu jurnal sebagai catatan atau lebih ke arah kita bisa melihat jurnal ini untuk skripsi kita gitu. Nah, oke teman-teman, lanjut ke pendahuluan. Jurnal ini merupakan jurnal yang didasari atas melihatnya permasalahan. Seperti yang kita lihat tadi bahwa kelayakan usaha itu merupakan salah satu tujuan akhir dari penelitian ini, atau penulis melihat bahwa masyarakat ini perlu akan mengonsumsi sayur, sehingga petani perlu membudidayakan sayur, khususnya di sayur tomat. Kesadaran pentingnya masyarakat mengonsumsi sayur mendorong petani untuk membudidayakan sayur, sehingga produksi sayur petani diharapkan dapat mencukupi kebutuhan masyarakat dan memberikan keuntungan kepada petani sebagai produsen. Nah, itu merupakan pemikiran dari peneliti ini. Nah, lanjut di permasalahan. Jadi di sini permasalahan ada dua. Yang pertama ada berapa besar biaya, penerimaan dan pendapatan yang diterima oleh petani. Yang kedua adalah bagaimana kelayakan usaha tomat menggunakan RC rasio. Nah, jadi ada dua permasalahan, tetapi kita harus garis bawahi bahwa meskipun ada dua, tapi di sini ada 4 permasalahan. Yang pertama besar biaya yang harus kita pecahkan, yang kedua penerimaan, dan yang ketiga pendapatan. Yang selanjutnya yaitu mengenai RC rasio. Nah, mungkin seringkali kita melihat bahwa apa sih perbedaan daripada penerimaan, pendapatan, dan ada satu lagi yaitu keuntungan. Penerimaan yaitu hasil dari kita menjual tanpa dikurangi biaya, itu penerimaan. Kalau pendapatan itu yaitu hasil dari kita menjual yang sudah dikurangi dengan biaya-biaya. Sedangkan ada lagi satu, keuntungan. Nah, berbicara mengenai keuntungan ini, keuntungan adalah manfaat. Jadi, kalau pendapatan itu berupa nilai uang, kalau keuntungan berbeda, keuntungan itu berupa nilai manfaat. Contohnya kayak gini. Kita menanam tomat, otomatis kita membutuhkan tenaga kerja. Nah, selain membutuhkan tenaga kerja, kita juga akan mempekerjakan orang-orang di sekitar atau keluarga kita. Nah, itu merupakan keuntungan yang berupa manfaat kayak gitu.
Yang selanjutnya itu bagaimana kelayakan mengenai RC ratio. Seperti yang kita tahu bahwa RC ratio itu adalah Rp1 yang dikeluarkan oleh petani akan mendapatkan berapa rupiah yang dihasilkan. Nah itu rumus RC rasionya ya. Jadi ingat aja Rp1 yang dikeluarkan oleh petani akan menghasilkan berapa rupiah. Itu untuk RC ratio. Next. Metode penelitian. Nah, pada metode penelitian ini penulis menggunakan metode studi kasus pada petani tomat di Desa Ciberem, Kecamatan Sukamantri, Kabupaten Ciamis. Yang kedua ada teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampelnya itu purposive sampling atau dengan sengaja ini memilih tempat tersebut gitu, atau memilih petani tersebut. Nah ini dengan sengaja karena ada alasan. Nah itu untuk purposive sampling harus dibarengi dengan alasan bahwa Desa Ciberem merupakan penghasil tomat terbanyak di Kabupaten Ciamis. Sedangkan untuk penentuan respondennya yaitu dengan cara sampel jenuh, karena memang ini kurang dari 100 atau di desa tersebut hanya ada 15 petani yang melakukan usaha tani tomat. Oleh karena itu, sampelnya sampel jenuh atau semua sampel dibawa atau semua responden itu dibawa menjadi responden kayak gitu. Nah, untuk tempat dan waktunya, untuk tempat tadi sudah dikatakan bahwa ini di Desa Ciberem, Kecamatan Sukamantri, Kabupaten Ciamis, dan penelitian ini juga dimulai pada bulan Februari sampai bulan Juni tahun 2020. Oke, lanjut ke pembahasan. Ini yang menarik di pembahasan. Yang pertama untuk menyelesaikan permasalahan pertama mengenai biaya. Biaya itu ada dua, yang pertama biaya tetap dan yang kedua biaya variabel. Kalau biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan tetap, tidak berubah-ubah setiap periodenya, karena ini menggunakan RC ratio. Jadi untuk biaya tetap kita menggunakan penyusutan alat karena hanya menggunakan satu periode saja. Kalau menggunakannya yang lain seperti NPP, IRR, NetBC atau analisis sensitivitas, nah itu biasanya tidak menggunakan penyusutan alat karena itu dihitung semuanya gitu. Nah, karena ini menggunakannya hanya satu periode atau RC ratio saja, maka yang digunakan adalah penyusutan alat. Nah, untuk penyusutan alat sendiri di sini besar biayanya yaitu Rp4.935,80. Yang kedua ada sewa lahan, berarti para petani ini menggunakan sewa lahan dengan rata-rata. Nah, ini yang tadi saya kelewat ya. Penyusutan alat ini, penyusutan alat, sewa lahan, bunga modal, pokoknya semua yang ada komponen biaya di sini itu merupakan rata-rata karena di sini ada 15 petani. Jadi menggunakannya rata-ratanya. Jadi rata-rata sewa lahan untuk 1 hektar. Nah, ini untuk 1 hektar ya. Untuk 1 hektar itu di angka Rp828.345,06. Nah, itu untuk sewa lahan selama 1 tahun. Berarti kalau petani tomat ini produksi dalam 1 tahun 3 periode, ada kemungkinan sewa lahan dalam 1 tahun untuk 1 hektar adalah 2.500.000 pada tahun 2020 ya. Nah, untuk bunga modal tetap ini yaitu Rp72.647. Kenapa sih ada bunga modal tetap? Biasanya para petani ini menggunakan proses pinjam. Mau pinjam ke siapa aja, nah itu biasanya ada bunga modal tetap. Kalau biayanya dikelola oleh sendiri atau punya sendiri, biasanya itu bunga modal tidak ada ya. Tapi karena memang petani menggunakannya minjam atau meminjam ke orang lain, maka di sini ada bunga modal tetap, sehingga total biaya tetap dari penyusutan alat, sewa lahan, bunga modal tetap itu mencapai Rp4.912.631,33. Yang kedua ada biaya variabel.
Biaya variabel ini mencakup biaya selama satu produksi, bukan satu tahun ya, satu kali produksi. Nah, untuk biaya variabel sendiri, yang pertama ada sarana produksi, tenaga kerja, bunga modal variabel. Sarana produksi yaitu merupakan segala sesuatu yang dikeluarkan oleh petani, termasuk benih, termasuk dengan pupuk dan yang lain-lain, itu mencapai 14.736.518,52 rupiah. Nah, itu untuk rata-rata di 15 petani tadi gitu. Selama satu periode. Satu periode itu mencapai 3-4 bulan untuk tomat. Tapi kalau ini saya kurang tahu, tapi untuk tomat itu sekitar segitu ya. Jadi rata-rata di 15 petani tadi itu mencapai 14 juta sekian lah. Nah, yang kedua ada tenaga kerja. Tenaga kerja ini mencakup dari pertama persiapan sampai ke panen, sampai ke pasca panen gitu. Nah, itu tenaga kerja. Jadi setiap tenaga kerja itu dihitung dari persiapan sampai pasca panennya. Tenaga kerja sendiri biasanya ada dua. Yang pertama ada tenaga kerja pria dan yang kedua ada tenaga kerja wanita. Dan setiap tenaga kerja itu berbeda dihitungnya. Untuk tenaga kerja pria itu berapa, untuk tenaga kerja wanita itu berapa. Nah, itu dihitung juga ya, karena ada perbedaan untuk upah biasanya. Yang terakhir ada bunga modal variabel. Nah, bunga modal ini karena tadi juga sistemnya meminjam, biasanya ada bunga modal variabel. Nah, sehingga jumlah biaya variabel itu mencapai 27.172.652,72 rupiah. Nah, totalnya yaitu untuk komponen biaya ini, untuk pertanyaan yang pertama berapa biaya, jadi total biayanya itu 32.085.284,04 rupiah. Nah, itu untuk biaya atau pertanyaan yang pertama. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang penerimaan, pendapatan, dan juga RC rasio. Nah, berarti penerimaan, seperti penjelasan tadi bahwa penerimaan itu yaitu penghasilan tanpa dikurangi dengan biaya. Nah, berdasarkan hasil penelitian, harga tomat pada saat penelitian atau pada tahun 2020 itu yaitu 2.500 per kilogram. Sedangkan produksi tomat per 1 hektar satu kali musim tanam itu rata-rata petani di sana mencapai 30.395,06 kg per 1 hektar per 1 kali musim tanam. Tetapi kalau di penelitian itu biasanya berapa kali untuk panen. Nah, biasanya panennya sampai ke belasan ya, berapa kali panen. Tapi ini untuk secara keseluruhan atau secara langsung habis gitu. Jadi satu periode langsung habis itu mencapai 30.395,06 kg gitu, per hektar. Nah, sehingga penerimaan yang diterima oleh petani dalam satu kali musim tanam per hektarnya itu 75.989.654,32 rupiah per hektar. Rata-ratanya petani mendapatkan penerimaan tersebut. Besar ya, tapi ini belum dikurangi oleh biaya. Nah, sekarang kita mencari pendapatan. Kalau tadi kan penerimaan, kalau sekarang pendapatan. Untuk pendapatan sendiri, pendapatan petani jika penerimaan dikurangi dengan biaya yang jumlahnya 32.085.284,04 rupiah, maka pendapatan yang diterima oleh petani itu mencapai, atau pendapatan yang diterima oleh petani itu sebesar 43.902.370,28 rupiah per hektar per satu kali musim tanam. Nah, kita juga sudah bisa melihat dari sini bahwasanya petani mendapatkan keuntungan dalam satu kali musim tanam gitu. Tetapi
Agar lebih meyakinkan, kita akan lihat RC rasio. Setiap Rp1 yang dikeluarkan petani itu mendapatkan berapa rupiah. Nah, untuk RC rasio sendiri, kita tinggal membagi antara penerimaan dengan biaya total. Sehingga menghasilkan RC rasio itu, yaitu penerimaan tadi kan 75.987.654,32 rupiah dibagi dengan 32.085.284,54 rupiah, sehingga menghasilkan rata-rata para petani itu menghasilkan RC di 2,37 rupiah. Artinya setiap pengeluaran biaya yang dikeluarkan petani Rp1 itu menghasilkan penerimaan sebesar 2,37 rupiah, dan keuntungannya yaitu sebesar 1,37 rupiah per Rp1. Rp1 yang dikeluarkan petani mendapatkan keuntungan atau pendapatan itu sebesar 1,37 rupiah. Nah, itu sehingga kesimpulannya bahwa kelayakan usaha dari usaha tani tomat ini bisa dikatakan layak gitu, dan bahkan lebih layak karena menghasilkan RC ratio yang sangat besar kalau untuk kali ini ya. Oke, sekian dulu. Thank you dan sampai jumpa di video selanjutnya.